Assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani se-Indonesia. Mudah-mudahan di hari ini kita sehat selalu. Sekarang kita memperlihatkan hasil Pornas yang sudah 2 kali kita semprotkan ya. Dimana pertumbuhan padi alhamdulillah sangat bagus dan sepertinya mempercepat dari kimia dan mengurangi seafood ya. Mari kita sama-sama lihat hasilnya ya. Ini dia. Ini baru 2 kali penyemprotan. Dilihat dari tunggul dilihat dari batang ini rumpun besar-besar ya. Itulah perbedaannya. Mari kita lihat yang memakai kimia ya. Yang ini tanpa kimia. Mari kita lanjutkan yang memakai kimia. Mari sama-sama kita lihat yang memakai kimia ya. Ini dia. Ini keadaan padi yang memakai kimia, banyak yang dimakan seafood. Mari sama-sama kita lihat. Dan rumpun atau batangnya banyak yang kosong ya. Mari kita lihat. Ini dia ya. Mari kita lihat lagi yang memakai Pornas ya. Oke, ini yang memakai Pornas. Mari kita lihat pergerakannya. Dari pertumbuhannya sepertinya lebih kembang daunnya atau rumpunnya daripada kimia. Ini belum pernah kita memakai kimia. Inilah hasil dari saya dari Sumatera Barat, Koto Baru, Salo. Selamat pagi. Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Semoga di pagi hari ini kita sehat selalu. Sekarang saya berada di tengah-tengah kebun labu ya atau waluh, yang mana kita lihat sama-sama pertumbuhannya. Dilihat dari pertumbuhan daun, alhamdulillah daun sangat lebar ya, dengan cabangnya yang sangat banyak. Yang mana ini sudah sekitaran 7 hari atau 1 minggu setelah penyemprotan ke-4 kali ya. Inilah hasil labu atau waluh yang sudah kita demplot dengan Pornas. Dan perbedaannya dari kimia, mungkin dari daun bisa kita lihat perbedaan dari kimia ya. Sebelum Pornas saya pernah dan sering memakai kimia, dan untuk daun nggak selebar seperti ini, ya. Paling di kimia kita hanya mendapatkan daun lebar ini. Itulah baru perbedaan dari pemakaian Pornas. Ini dia pemakaian Pornas, rata-rata daun sebesar itu ya. Mari kita lihat sahabat tani semuanya. Dan untuk waluh atau labu ini mungkin untuk saya pemakaian pupuk sebelum memakai Pornas udah melebihi, paling banyak nih udah 20 kilo pupuk kimia biasa yang saya pakai. Sekarang saya memakai Pornas hanya 4 bungkus, 4 saset, baru 4 tangki ya di dalam satu ladang ini. Di dalam satu ladang ini dengan Pornas
pertama kita irit, pengiritan dari pengeluaran Lanjut ya. sharingnya ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Pak Bang Ali Usman sudah hadir bersama dengan kita. Bang Ali, saya mungkin malam ini tidak tampilkan wajah saya karena bintang tamunya Bang Ali Usman malam hari ini ya. Jadi biar wajahnya Bang Ali aja yang terlihat ya. Yang luar biasa ganteng ini ya. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam, salam sejahtera. Baik rekan-rekan sekalian seluruh Indonesia. Kita sudah kehadiran Bang Ali Usman. Ya, Bang Ali Usman, kita wawancara dulu nih Bang Ali Usman ya, sambil kita kenalan dengan teman-teman lain. Dan Ya, Zoom siap. ini kita sudah rekam agar nanti bisa bermanfaat buat rekan-rekan lainnya ya. Jadi Ya. rekan-rekan sekalian, kita boleh bertanya dulu kepada Bang Ali ya. Bang Ali, asli mana di Bang Ali? Ya, gimana Pak Jun? Asli mana? Asli mana? Bang Ali asli mana? Oh, ini saya lagi di tempat keberadaan saya di Baso ya Pak Jun. Ya, ya, oke. Bang Ali, kalau boleh tahu profesi sehari-hari apa Bang Ali? Oh, profesi saya kebetulan memang petani Pak Jun. Oh, petani ya. Oke, oke. Pebisnis gitu. Luar biasa. Kalau boleh tahu selama ini di bidang apa pertaniannya Bang Ali? Oh, pertanian semua Pak Jun, ada yang di sawahnya bisa, di ladangnya bisa gitu. Oh, kalau sawah ya padi lah ya. Ya, sawah padi lah. Gitu. Kalau di ladang apa aja Bang Ali? Kalau di ladang udah banyak dicoba Pak Jun, seperti sayur mayur gitu kan, cabai, labu gitu, jagung, semuanya udah dicoba. Ya, semua udah dicoba ya. Udah. Oke. Ya, Bang Ali, gimana cerita awalnya kenal Pornas ini gimana ceritanya Bang Ali? Boleh cerita sedikit Bang Ali? Gini. Ini sebetulnya iseng-iseng kemarin ya. Jadi kebetulan jumpa sama Pak Joni ya. Jumpa sama Pak Joni di kedai dia ya kan. Jadi dibilangnya ketua katanya kan, ini ada pupuk organik katanya kan. Gimana caranya gitu. Dicoba dulu kan gitu kan. Nah, yang namanya barang baru pasti kita mau coba dulu kan gitu. Antara testimoni 5 bungkus kemarin tuh. 5 bungkus. Jadi kita cobakan pertamanya tuh ke mentimun ya, belum ke padi ya. Kita cobakan ke mentimun, terus labu kita coba. Terus mentimun yang dari kecil udah dicoba, yang udah berbunga kita coba gitu. Kalau untuk mentimun gimana hasilnya Bang? Waktu awal nyoba Bang? Alhamdulillah untuk mentimun mungkin kita nggak gini ya Pak Jon. Istilahnya kita dibantu juga, paling kita bantu untuk kimia mungkin 15% Pak Jon. Soalnya bunga dari timun ini kan banyak gitu kan. Jadi istilahnya nutrisi di untuk timun ini kita kan dia kan butuh nutrisi dan kalium kan gitu. Yeah. Jadi kalau saya nggak pernah mendobelkan Pornas gitu kan. Cuman saya dibilang takarannya 1 tangki ya sekian saya masukin gitu kan. Jadi kemungkinan nih kalau untuk mentimun sekali ini mungkin mau saya dobelkan tanpa kimia saya pakai lagi gitu. Ya. Jadi awalnya itu gimana ceritanya kok Bang Ali bisa yakin gitu? Maksudnya bagus tuh sebagus apa gitu loh Bang Ali? Timunnya tuh. Pertamanya dari mentimun tadi kan gitu. Yang kedua saya percayanya pertumbuhan labu saya Pak Jun. Pertumbuhan labu saya tuh kan sebelumnya belum saya kasih kimia tuh. Karena pas kali masuknya kemarin tuh waktu pupuk tuh masuk pas labu saya masih kecil gitu. Paling sekitaran 10 hari lah siap tanam kan gitu kan. Jadi langsung saya dempet ke sana gitu kan. Dihadiri dengan apalah tuh Pak An ada sana, Pak Joni ada, Dacup ada gitu kan. Jadi dengan labu tadi itu bertambah yakin saya kan gitu. Jadi setelah itu baru saya beli lagi nih yang 1 kotak gitu kan. Saya beli yang 1 kotak baru saya aplikasikan ke padi lagi gitu. Labunya tadi gimana Bang? Labunya bagusnya gimana Bang?
Labunya alhamdulillah Pak Jun sangat-sangat bagus gitu. Maksudnya sangat bagus bagus. itu gimana? Maksudnya sangat bagus itu gimana, Bang? Iya dari pertama dari batang ya Pak Jun. Oh, dari batang saya nggak yakin juga nih istilahnya nggak mungkin lah pupuk nih makannya di daun dengan di batang kan gitu. Jadi selama ini pupuk nih nggak pernah makan di batang kan gitu kan. Yang saya tahu pupuk ini kan makannya di urat dan di daun. Ya. Jadi pertemuan kita kemarin tuh dia bisa makan melalui batang, istilahnya dengan teknologi nano gitu ya Pak Jun. Jadi dengan itu nampaknya memang diambilnya di labu tadi gitu kan. Dilihat dari batang labu dan daun labu itu memang segar gitu, lebar-lebar daunnya Pak Jun. Gitu ya. Jadi yang video yang sudah tadi kita putar di awal, tadi kan saya sempat mutar video tadi Bang Ali, yang video yang Bang Ali kasih saya, berarti itu videonya ya? Iya. Ya. Jadi artinya gini Bang Ali, kalau Bang Ali lihat dari daun yang lebar-lebar itu biasanya pengaruh ke besar buahnya ya biasanya ya? Itu udah pasti Pak Jun. Itu udah pasti kalau istilahnya mulai dari batangnya bagus Pak Jun, daunnya bagus tuh insya Allah tuh kalau buah tuh udah menurut tuh Pak Jun. Gitu ya? Iya. Oke. Baik. Kemudian gini ya rekan-rekan sekalian ya, saya juga dapat testimoni dari Bang Ali ini luar biasa. Karena ternyata beliau mencoba ke padi ya, dan padi itu ternyata tadi yang rekan-rekan mungkin lihat di video di awal kami sempat putar, ternyata yang pakai kimia itu dimakan siput, dan yang pakai Pornas ternyata tidak dimakan siput ya. Boleh cerita itu Bang Ali, gimana Bang? Iya. Pertama gini juga Pak Jun ya, abang-abang semuanya, salam kenal dari saya. Pertama tuh saya nggak percaya gitu. Jadi pertamanya kan setelah sawah itu dibajak gitu kan, udah didatarin semua pakai air, terus saya keringkan airnya gitu kan. Setelah saya keringkan, terus Pornasnya saya semprot gitu aja gitu, secara iseng-iseng aja di dalam tuh gitu kan. Semprot kacau gitu aja gitu. Jadi setelah itu 3 hari setelah itu baru saya tanam gitu. Jadi sawah yang di bawah nggak saya kasih itu, nggak saya kasih Pornas. Saya pengen membandingkan gitu kan, seberapa Pornas nih istilahnya bedanya dengan kimia kan gitu. Jadi itulah yang saya dapat. Terus setelah saya tanam, terus kan saya tunggu 2 hari untuk mengairinya lagi gitu kan. Jadi setelah itu yang sawah yang di bawah yang kena kimia tadi ini udah langsung siput, yang kena Pornas ini siput ada gitu. Ada siput, bukan mati siput enggak. Cuman siput ada, cuman dia enggak mengganggu ke padi saya gitu. Jadi siputnya tetap ada, tapi enggak dimakan gitu ya, enggak dimakan gitu ya. Iya, enggak suka dia kayaknya gitu. Oke. Kalau boleh tahu luas lahannya Bang Ali ini berapa luas ya yang padi itu? Yang padi ini kira-kira berapa ya? Kalau untuk 12 karung padi entah berapa lah ukurannya ya Pak Jun. Itulah. Oh, kira-kira ada 2000 meter persegi? 2000 meter persegi enggak lah kayaknya Pak Jun. Oh, besar kali itu 2000 meter persegi itu. 1000 lah. 1000 ya. Oke. Itu boleh tahu nggak Bang Ali itu aplikasinya berapa banyak Pornasnya? Itu sampai sekarang, sampai saya buat video kemarin Pak Jun, itu masih 2 kali Pak Jun. Oh, 2 kali ya? Masih 2 kali, soalnya padi kita berumur 20 hari lah lebih kurang. Iya. Oke. Baik. Oke, kemudian berarti sekarang padinya udah umur berapa nih Bang Ali? Padinya? Iya, lebih kurang 20 hari Pak Jun. Mungkin ini besok saya lagi nyemprot lagi gitu kan. Soalnya kemarin badan kurang fit, jadi enggak saya semprot gitu. Ya. Jadi padi yang pakai kimia itu yang tadi dilihatkan di video itu memang dia jadi jarang-jarang begitu karena memang dimakan siput ya Bang ya? Memang dimakan siput. Itu memang udah langsung disaksikan sama leader di sini, Pak An dengan Pak Joni gitu kan, dengan Bang Cuk udah dia langsung ke lapangan gitu kan. Saya pun heran gitu kan, kok bisa gitu. Padahal
lagian teman yang di sana pun kayak gitu juga berpendapat gitu kan. Kok bisa ini nggak enak sama seafood gitu. Itu saya pun nggak yakin gitu kan. Tapi kenyataannya kayak gitu gitu. Oke, baik. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ya kan, saya juga mau berbagi pengalaman ke teman-teman sekalian ya, berkenaan dengan seafood ya. Jadi banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok seafood itu seperti tidak suka dengan namanya tanaman yang diberikan Pornas ya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, kemarin saya baru pulang juga dari daerah Solok, Sumatera Barat ya, dan secara kebetulan saya juga bertemu dengan seorang ahli kimia ya, yang kebetulan pemilik kafe tempat acara kita. Beliau bernama Bapak Yas ya. Nah, beliau ini seorang ahli kimia kebetulan, ya kan. Nah, pada saat itu saya menceritakan kasusnya ini Bang Ali Usman, dan satu lagi ada lagi kasus di sana di daerah Baso Panampuang, itu namanya Bu Irna. Nanti hari Jumat saya akan undang ya di acara Zoom kita. Kalau Bu Irna itu tikus itu pergi dari lahan padinya. Ya, kalau Bang Ali ini kan seafood pergi kan. Nah, kalau Ibu Irna itu dia tikus pergi dari ladang padinya. Ya, nanti hari Jumat teman-teman pastikan hadir karena saya akan undang Bu Irna juga di hari Jumat. Nah, ternyata teman-teman sekalian, saya juga baru tahu bahwa ternyata binatang pengerat itu kalau dia makan probiotik atau mikroba yang ada dalam Pornas itu lambungnya hancur. Ya kan, dan binatang pengerat itu katanya kalau mau memakan sesuatu mereka itu mengendus-endus. Nah, kalau teman-teman perhatikan kayak seafood dengan tikus itu kalau mau makan sesuatu dia mengendus-endus. Nah, kandungan probiotik yang ada dalam Pornas itu ternyata memang tidak disukai katanya ya oleh yang namanya binatang pengerat. Ya kan, bahkan kalau sampai mereka memakannya itu katanya akan hancur lambungnya. Ya, nah sebagai bukti Pak Yas ini kebetulan seorang ahli kimia. Beliau menceritakan kepada kami saat bertemu itu bahwa beliau itu kalau mengusir tikus di rumahnya itu dia pakai probiotik atau bakteri baik ya kan, dan itu biasanya memang sangat ampuh untuk mengusir tikus ya. Nah, jadi akhirnya kami jadi ketemu jawabannya secara logis gitu, kenapa akhirnya Pornas ini ternyata bisa tidak disukai oleh binatang pengerat. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya apakah seafood termasuk binatang pengerat. Ternyata seafood itu termasuk hewan yang giginya paling banyak ya, hewan yang giginya paling banyak di antara hewan-hewan lainnya. Nah, boleh nanti teman-teman cari di Google ya, dan itu kategorinya merupakan binatang pengendus juga ya kan, sehingga dia tidak suka dengan yang namanya bau yang ada di kandungan probiotik ada dalam Pornas ya. Mungkin itu sedikit sharing ya. Oke, ini ada mau bertanya nih, Mr. Rembo, silakan Mr. Rembo mau bertanya ke Bang Ali nih. Silakan Mr. Rembo. Ya, selamat malam. Selamat malam Rembo. Siap, terima kasih. Saya mau tanya, itu Ya, secara seafoodnya banyak atau sedikit ya? Di tanaman. Banyak Pak Rembo. Atau besok bisa saya difotoin juga Pak Rembo. Itu seafoodnya nggak beranjak dari sana Pak Rembo gitu. Nggak ngilang dia gitu kan. Cuman padinya aman gitu. Nggak suka dia kayaknya gitu. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Pak, itu secara interval pemakaiannya di Pornas yang cair ya? Iya, cair Pak Rembo. Itu sudah berapa kali Pak? Berapa intervalnya Pak? Intervalnya tuh dari pertama bajak ya Pak Rembo. Itu kita setelah di datar gitu kan. Jadi kita keringkan, sawah tuh kita keringkan. Jadi terus kita aplikasikan Pornasnya lagi. Kita semprotkan semua ke sawah tadi ya. Dengan merata gitu. Terus nggak usah diairi dulu, ditungguin 3 hari dulu gitu kan. Ditungguin 3 hari terus baru kita tanam tanpa air kita tanam Rembo. Terus tanpa air kita tanam, terus 3 hari setelah kita tanam baru kita kasih air gitu. Kayak gitu kemarin Pak Rembo. Siap. Luar biasa ya. Terus kalau kasus yang tikus gimana? Apakah ada juga di sana? Oh, yang saya belum Pak Rembo. Ini saya lagi coba nih di sawah saya yang padi udah berumur, udah keluar buah. Kemarin kata Pak Jun di Solo kan pengalaman dia ada tuh. Jadi tadi pun saya udah semprotkan juga. Mudah-mudahan lah bisa kayak gitu. Apanya kan hamanya tuh. Soalnya seafoodnya memang sulit untuk diatasi gitu. Oke, Bapak ini hanya memastikan aja.
Ya. Berarti Bapak penggunaan untuk di lahan tanaman padi itu benar-benar menggunakan kadarnya 100% penggunaan Pornas ya, tanpa menggunakan kimia. 100%, 100%. Itu enggak rekayasa. Nah, ini minimal menjadikan sebagai penguat juga karena kasus-kasus dari siput dan juga terutama kayak serangga atau wereng bahasa Jawanya ya. Ini juga menjadi Betul. salah satu faktor kerugian yang dihadapi oleh para petani sehingga kita sedang mengkampanyekan ketika menggunakan Pornas itu sampai sejauh mana. Karena banyak petani padi itu yang mengalami gagal panen itu dikarenakan faktor alam kalau saya sebut ya, kayak hama tadi. Apakah benar-benar dengan konsep hayati ini bisa mengantisipasi agar tanaman padi ini bisa berkembang di masa vegetatif menuju ke generatif sampai menuju panen itu seperti apa. Makanya saya membutuhkan sebuah jawaban yang benar-benar konkret dari segi 100% penggunaan Pornas juga sebagai nilai jual juga. Terima kasih Pak, mungkin itu dulu Pak Jun. Ya, terima kasih Bang Rambo. Ini Pak Remo. Jadi nanti untuk tikus nanti tunggu hari Jumat ya. Jadi hari Jumat yang bersangkutan baru bisa hadir dalam Zoom ya. Saya tahu teman-teman penasaran sekali dan saya juga kaget terus terang karena pada saat itu acara di Baso Panampuang ya, petani ini namanya Bu Irna langsung cerita. Yang sebelumnya dia punya lahan padi itu dicari tikus. Begitu dia semprotkan Pornas itu tikus ternyata pergi juga. Nah, nanti teman-teman dengar sendiri dah. Kita Gini, lagi Pak Jun. nunggu. Ya. Oh, saya potong Pak Jun. Ya. Oh, tadi Pak Jun bilang tanaman pengerat Pak Jun. Jadi saya kebayang tadi itu sama mentimun saya yang kecil. Kira-kira 5 hari atau 6 hari setelah saya tanam kan gitu. Umurnya paling tuh lebih kurang setengah tinggi rokok lah. Setengah batang rokok tingginya. Jadi memang nggak ada dipotong Pak Jun gitu kan. Memang tadi Pak Jun ngomong tadi itu mau saya potong gitu. Tapi saya mengingat itu tadi memang betul Pak Jun. Memang memang ulat pengerat memang nggak suka dia itu gitu. Oh, ulat ya. Saya baru dengar malah ini ulat malah enggak suka. Tadi Pak Jun kan bilang ulat pengerat batang tuh kan gitu. Memang nanti saya kirim videonya Pak Jun, soalnya saya tadi lagi aplikasi dia tadi itu. Oh ya, boleh nanti dikirim videonya. Jadi siap. maksudnya yang saya tadi maksudkan tuh hewan pengerat. Hewan pengerat itu kan Ya, kategorinya tikus ya, tikus. Siput itu termasuk kategori hewan pengerat teman-teman sekalian. Ya, jadi ternyata probiotik atau bakteri baik yang ada dalam kandungan Pornas itu kalau termakan oleh hewan pengerat itu ternyata bisa menghancurkan lambungnya. Ya, dan juga ternyata bisa membuat mereka tidak suka dengan baunya, ya. Oke, Ji Kembar silakan, Ji Kembar mau bertanya silakan. Oke, selamat malam Pak Jun, selamat malam Pak Ali, selamat malam Mr. Rembo ya. Oke, jadi saya ingin bertanya sama Pak Ali ya untuk lahannya. Itu kan tadi disampaikan bahwa itu dikuras dulu airnya ya pada saat penyemprotan ya Pak Ali ya. Betul. Oke, ya, jadi berarti saya kemarin kan mengaplikasikan di Sidan itu masih ada genangan air, kan gitu. Betul. Saya ini kan sudah penyemprotan, nah, jadi takutnya nanti salah pengaplikasian hasilnya kurang bagus kan gitu. Nah, artinya itu sebelum disemprot airnya dikuras dulu. Hingga seberapa lembab gininya Pak Ali lahannya? Oke. Gini ya Pak. Kita nguras airnya tuh kita perkirakan aja istilahnya nggak hanyut pupuk ini dibawanya udah gitu aja. Jadi kalau dapat pupuk ini lengket di tanah tadi gitu kan. Jadi kita kan 3 hari gitu. Iya, oke. Berarti itu diendapkan atau setelah penyemprotan didiamkan dulu 3 hari, besoknya baru ditanemin benih padinya. Begitu Pak Ali ya? Betul. Setelah penanaman ini itu belum dikasih air, itu ya. Jadi sampai 3 hari kemudian baru digenangin air, gitu Pak Ali ya? Betul lah. Biar istilahnya kita kan main teori aja lagi Pak. Jadi kalau kita memakai kimia, kita tabur kimia, pasti kimianya nggak langsung makan kan gitu kan. Jadi kita buat kayak gitu juga yang Pornas nih gitu.
Jadi setelah kita semprotkan, kita tanam biar dia beraksi dulu gitu kan. Jadi urat padi itu udah bergerak itu kan, nah baru kita kasih air dia lagi gitu. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Ali. Jadi di sini kan karena pengaplikasian pupuk kimia dengan pupuk kita, pupuk Fornas, nah itu kan agak berbeda ya memang ya. Jadi kalau pupuk Fornas kita itu kan istilahnya mikroba yang dimati suri gitu kan. Nah ketika dia dicampurkan dengan air, nah dia bereaksi atau dia hidup kan begitu kan. Nah ketika disemprotkan di lahan yang sudah tergenang air, nah ini mungkin perlu ada PR juga ke Pak Jun ya. Apakah lebih efektif dikeringkan dulu? Apakah dia istilahnya yang sudah ada airnya sedikit, yang sebelum ditanemin benih padi itu yang lebih bagus atau bagaimana? Kan begitu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, kan begitu Pak Ali ya? Nah, sebelumnya Pak Ali sempat ini Pak Ali ya, cek pH tanah ya Pak Ali ya? Enggak sempat cek pH tanah, cuman saya udah gimana ya mungkin kita udah biasa di ladang ya Pak. Ya datang istilahnya kita udah menebak-nebak aja, berarti ini tanahnya udah bagus kan gitu kan. Di bawah pun gitu kan gitu. Iya, betul. Tanahnya enggak terlalu pH rendah lah gitu kan. Udah di kisaran gitu aja gitu. Ya terbukti kan ada keong yang banyak, itu membuktikan kan berarti pH tanah masih bagus mungkin ya dari kelihatan dari kasat mata gitu kan, karena ada binatang-binatang yang masih suka di sana gitu kan. Tetapi lahan itu sebelumnya memang sering dipakai kimia ya Pak Ali ya? Ya, saya 100% pakai kimia Pak. Itu pun kemarin pun waktu Pornas itu ada, saya pun belum percaya gitu kan. Belum yakin gitu, belum yakin sumpah. Sampai Pak Jun jumpa sama saya sini, saya ucapin juga kayak gitu kan. Nah, saya nggak yakin gitu kan. Nah, itu makanya dengan kayak gini gitu, walaupun pupuk apapun saya berani jamin. Kita aplikasikan satu sawah di samping saya, kita aplikasikan pula tetangga sebelah gitu kan. Saya berani gitu. Saya menjamin. Siap. Terima kasih Pak Ali. Dan mungkin untuk tambahan juga ya, Pak Jun, Pak Mr. Rimbo ya dengan Pak Ali ya. Nah pengalaman saya sendiri dari awal saya join di bulan Agustus itu saya ada pohon jeruk limau itu ya. Di awal saya dapatkan pupuk itu saya langsung aplikasikan karena dia kan tabulapot ya. Jadi saya semprotkan. Nah itu sebelum saya semprot Fornas itu memang ada kayak kutu-kutu coklat-coklat sama putih-putih. Dan ada ulatnya, di setiap daun itu pasti ada ulat yang hijau-hijau itu. Nah, ternyata semenjak saya semprot itu 2 kali semprot, itu seminggu sekali saya semprot, 2 kali semprot, itu semuanya bersih, tidak ada sampai sekarang. Malah sekarang saya jarang-jarang semprot, waktu di awal saya rajin seminggu sekali. Nah, sekarang karena kesibukan aktivitas keluar terus, jarang saya semprot, saya lihat masih bersih. Tidak ada kutu-kutu yang coklat-coklat sama yang putih-putih itu biasanya ada di batang daunnya jeruk limau itu kan. Nah itu nggak ada lagi. Nah terus ulatnya tidak ada sama sekali sampai sekarang. Nah itu artinya ini sebagai tambahan saja informasi. Nah, mungkin ke Pak Jun juga mohon disampaikan ke formulator kita ya. Mungkin dari kandungan 16 zat hayati yang terkandung dalam pupuk kita itu mungkin ada salah satu zat itu yang memang tidak disukai oleh serangga gitu misalnya ya. Nah terbukti sampai sekarang pohon saya itu sama sekali tidak ada kutu, tidak ada ulat gitu kan. Nah mungkin ini bisa di-sharingkan juga kepada teman-teman petani kita bahwasanya bukan membunuh serangga atau hama, tetapi dia mengusir. Nah, artinya tidak disukai. Ada zat tertentu mungkin secara hayati ya. Yang dikandung dalam pupuk kita itu yang memang tidak disukai oleh hama ataupun serangga lainnya. Nah ini mungkin kita perlu sampaikan juga ke Pak Jun atau ke formulator kita. Gitu kira-kira bisa saya tambahkan Pak Ali, Mr. Ibu, Pak Jun, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Di Kembar. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ada pertanyaan langsung mau ditujukan kepada Bang Ali Usman. Malam hari ini luar biasa. Beliau adalah pelaku langsung dan sudah merasakan manfaat daripada Fornas dan sudah membuktikan tentunya. Saya dengar Bang Ali juga punya pengalaman dengan pepaya ya Bang Ali? Dengan apa Pak? Dengan pepaya ada? Oh pepaya belum. Oh belum masih ya. Pak. Naga masih kita apakan belum kita. Naga itu yang kuning-kuning gimana tuh ceritanya?
Belum, masih 1 kali aplikasi Pak Jun. Mungkin segera kita segera kita buktikan gitu kan, di mana kurangnya gitu kan, di mana kelebihannya gitu. Oh belum ya, saya Belum, nggak Pak. salah dengar kemarin katanya sempat kuning-kuning tapi begitu kepake Pornas hilang ya. Iya, udah istilahnya udah mengurang dia Pak Jun, belum hilang belum gitu kan. Cuman kurang udah kan. Cuman kita Oke. pengennya kan gitu. Istilahnya di sana tuh dia bisa mengobati yang tadi itu kan, kalau yang kuning-kuning itu kan jamur tuh kan gitu kan. Iya, iya. Kalau bisa dia bisa melawan jamur gitu Pak Jun. Ya, ya. Jadi kalau pengalaman pepaya kuning, rekan-rekan sekalian, kebetulan di sini saya lihat ada Bu Haja Yeni Putri dan Pak Haji Sakar Soeb dari Solo ya. Kebetulan Bu Haja Yeni ini beliau sempat tes kepada kepala dinas. Jadi sebagai informasi rekan-rekan sekalian, Bu Haja Yeni Putri yang merupakan Master GBC Sumatera Barat, beliau memiliki kepala dinas perizinan. Beliau di dinas perizinan memiliki kepala dinas ya. Kepala dinas beliau ini punya pepaya ada sekitar 3.000 meter persegi. Nah, pepayanya juga kuning-kuning gitu. Banyak sekali ya. Nah, ketika sudah pakai Pornas itu ternyata pepayanya bagus ya kan, dan sekarang panennya dahsyat, itu menjadi 220 kg setiap minggu. Jadi sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian, sebelum kenal Pornas itu setiap minggu hanya panen 60 kg. Sekarang sudah panen 220 kg dan sudah berkali-kali panen sampai sekarang ya. Nah, kemarin pada saat acara kita di Solo, beliau langsung kasih testimoni yang luar biasa itu ya. Jadi kami lagi kumpulin videonya teman-teman sekalian, nanti kita akan segera upload ya agar bisa teman-teman bisa dengar dengan baik testimoni-testimoni dari rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, demikian juga kemarin di Baso Panampuan juga ketemu Bang Ali ya, luar biasa sekali, senang sekali. Banyak sekali testimoni yang dialami oleh para petani kita ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi dengan Bang Ali, teman-teman sekalian. Mumpung Bang Ali masih bagus sinyalnya ini. Silakan. Oke. Atau mungkin ada tambahan yang lain, silakan teman-teman sekalian. Oke. Mungkin tidak ada lagi. Bang Ali, mungkin ada tambahan Bang Ali yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian semua seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu dengan Zoom ini saya pun dapat pengalaman gitu kan. Istilahnya kita bisa berbagi pengalaman di sini. Mungkin dengan Pornas saya masih menikmati keuntungan daripada iritnya pupuk itu aja. Kalau untuk bisnisnya saya belum memikirkan untuk bisnis. Cuman saya memikirkan keuntungan dari itulah yang untung dari saya gitu. Baik, baik Bang Ali, terima kasih. Jadi tentunya memang itulah tujuan utama kita adalah bagaimana agar semua petani bisa merasakan untung yang lebih banyak dari menghematnya biaya produksi ya. Karena nanti untuk masalah rekomendasi kepada rekan-rekan petani lainnya itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Ya, karena nanti kita doakan semua kalau Bang Ali panennya bagus, itu petani di sekitar pasti semua ikut Bang Ali, ya kan? Dan Betul, tentunya betul. aspek bisnis pasti akan mengikuti. Yang penting produk sudah terbukti, maka aspek bisnis akan mengikuti ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, saya rasa kita cukup malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Ali Usman atas waktunya malam hari ini, walaupun tadi agak susah masuk ya kan, tapi terima kasih sekali lagi menyempatkan waktu untuk kita semua malam hari ini, dan terima kasih buat teman-teman semua perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi pada Zoom hari Jumat. Nanti di hari Jumat kita akan bahas masalah umroh ya, dan juga sekaligus kita akan bahas masalah salah satunya adalah tikus tadi ya. Tikus tadi nanti saya akan undang di hari Jumat ya, di sela-sela waktu kita membahas masalah umroh ya. Pastikan teman-teman sekalian semua hadir di hari Jumat dan juga mengundang ya prospek-prospek barunya di hari Jumat ya, untuk bisa mendapatkan pengalaman luar biasa dari terusirnya tikus dengan Pornas, dan juga bagaimana program umroh kita bisa rekan-rekan jalankan di daerah masing-masing. Baik, terima kasih semuanya Bang Ali dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.